Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana semua kabarnya, anak-anak? Semoga tetap semangat ya dan sehat selalu. Alhamdulillah. Meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, tapi jangan bersedih hati ya, nak. Tetap semangat karena nanti kan kita akan bertemu ya. Secepatnya semoga COVID ini segera menghilang dari dunia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Pak Jaka akan sedikit menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang mana ayo membaca teks suku Minang. Ya. Nah, hari ini kita akan membaca teks nih. Teksnya tentang suku Minang. Sudah siap anak-anak semua baca? Oke, baik. Mari kita membaca bersama-sama ya. Oke. Next. Nah, tapi sebelum itu, hari ini kita akan mencapai pembelajaran ya, atau tujuan pembelajarannya itu kalian mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca teks tersebut ya. Jadi dengan membaca kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, setelah itu kalian mampu menuliskan gagasan pokoknya dan juga gagasan pendukungnya di buku tulisnya. Itulah yang akan kita capai pada hari ini ya, pembelajaran hari ini. Next, selanjutnya ya. Oke, nah ini adalah teks suku Minang. Oke, baik, di sini Pak Jaka jelaskan dulu. Dari teks suku Minang ini kita lihat di sini ada berapa paragraf? Ayo. Ada satu paragraf, dua, tiga ya. Ada 3 paragraf di sini ya. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama itu suku Minang adalah kelompok etnis. Yang kedua, paragraf kedua itu suku Minang mempunyai rumah adat ya. Yang paragraf ketiga, suku Minang mempunyai alat musik tradisional. Nah, itu paragraf itu adalah teks yang mana kalimatnya yang diawali dengan yang lebih maju. Nah, itu disebut paragraf tuh. Ya. Oke, di sini ya, ada 3 paragraf di teks ini. Nah, di sini akan Pak Jaka bacakan nih untuk kalian nih ya. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, ini adalah paragraf pertama. Selanjutnya paragraf kedua. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong maka disebut rumah bagonjong. Nah, ini adalah paragraf kedua. Sekarang lanjut paragraf ketiga. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, ini adalah paragraf ketiga. Selanjutnya, nah paragraf keempat sekarang ya. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari pasambahan, dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, itu adalah paragraf keempat. Sekarang masuk paragraf kelima, paragraf terakhir. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yaitu yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, itu adalah paragraf kelima. Nah, ini ada gambar contoh rumah khas suku Minang ya, atau rumah bagonjong. Nah, itu adalah teks suku Minang yang mana terdiri dari 5 paragraf ya, 5 paragraf. Ya. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya, atau diulang-ulang lagi videonya untuk mendengarkan bacaannya. Nah, sekarang lanjut. Nah, di sini ada ayo berlatih. Kita latihan nih di sini nih. Nah, kalian nanti diminta di sini temukan soal nomor 1 ya. Temukan dan tuliskan
gagasan pokok dari teks suku Minang yang tadi yang kamu baca mulai dari. Nah, paragraf pertama, cari nih gagasan pokoknya apa? Ditulis. Paragraf kedua, gagasan pokoknya yang mana? Ditulis. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya yang mana? Ditulis. Paragraf keempat, gagasan pokoknya yang mana? Ditulis. Paragraf kelima, gagasan pokoknya yang mana? Ditulis ya. Biasanya kan sudah diajari kemarin ya di video sebelumnya, gagasan pokok itu biasanya ditemukan di awal paragraf ya, biasa di kalimat awal tuh, di awal paragraf itu adalah gagasan pokok. Nah, itu bisa ditulis ya. Nah, selanjutnya soal nomor 2, temukan dan tuliskan satu gagasan pendukung. Hanya satu aja nih gagasan pendukungnya atau kalimat penjelasnya dari teks suku Minang yang kamu baca mulai dari paragraf ke-1. Tulis aja satu nih kalimat penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Paragraf kedua satu juga, paragraf ketiga satu juga, paragraf keempat satu juga, paragraf kelima satu juga di buku latihan tematiknya. Oke. Oke, itu aja ya. Pembelajaran hari ini tentang bahasa Indonesia itu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan dituliskan di buku latihannya dari teks suku Minang. Nanti Pak Jaka kirim foto teks suku Minangnya, bisa dibaca. Ini hanya penjelasan singkat dari Pak Jaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya dalam pembelajaran meskipun dari jarak jauh ya. Oke, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.